Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di minggu ketiga pada mata kuliah pengantar coding. Nah, di minggu ketiga ini, mahasiswa sudah mulai untuk melakukan praktikum di aplikasi Devsi yang sudah diinstal sebelumnya. Baik ya, Ibu langsung saja mulai tentang praktikum kita untuk minggu ini. Nah, ini adalah lembar job sheet yang akan kalian jadikan pedoman untuk pertemuan minggu ketiga. Di sini ada sejarah dan ruang lingkup bahasa Si. Ini sudah kita bahas di minggu pertama. Jadi silakan dibaca saja nanti. Kemudian di nomor 2 ada struktur penulisan Si. Nah, kemarin itu kan kita sudah menginstal Devsi atau C++. Aplikasi itu bisa digunakan untuk bahasa C atau bahasa C++. Untuk Ibu akan mengajarkan kepada kalian itu bahasa C. Tapi mungkin ada beberapa kelas dengan dosen lain pakai bahasa C++, nggak masalah. Kelas kita akan belajar tentang bahasa C ya. Nah, bahasa C itu yang perlu kalian ketahui adalah tentang struktur penulisan programnya. Nah, bahasa C itu ada fungsi utama. Pada fungsi utama bahasa itu adalah fungsi main. Jadi fungsi main ini harus ada di dalam coding di bahasa C. Kemudian main ini akan diikuti oleh kurung kerawal, kemudian akan ditutup oleh kurung kerawal tutup. Ini harus ada karena ini adalah fungsi main atau fungsi utama pada program C atau bahasa C. Berikut adalah struktur dari program C ya. Di sini ada main. Ini adalah fungsi utama. Terus ada buka kurung kerawal, harus kurung kerawal. Kalau kurung biasa saja dia akan error nanti. Kemudian di dalam ini ada statement. Nanti akan kita bahas statement itu apa-apa saja. Kemudian harus ditutup oleh kurung kerawal lagi. Kemudian kalaupun nanti di dalam program kita ada fungsi-fungsi lain, nanti penulisannya seperti ini. Apa fungsi-fungsinya, terus buka kurung, kemudian tutup kurung biasa, buka kurung kerawal. Di dalam kurung kerawal ini ada statement-statementnya. Yang harus ada di dalam bahasa C itu adalah ini. Yang dari main sampai sini. Kenapa? Karena dia adalah fungsi utama dari bahasa C. Kalau tidak ada fungsi main, maka C tidak akan bisa jalan. Bagaimana dengan fungsi-fungsi lain, Bu? Namanya saja fungsi-fungsi lain. Berarti boleh ada, boleh tidak. Itu tergantung kebutuhan dari program yang akan kita jalankan. Ya. Kemudian di bawahnya, nomor 3, ada pengenalan fungsi-fungsi dasar. Tadi sudah kita bahas tentang fungsi main. Ini harus ada karena ini adalah program utama atau fungsi utama dari bahasa C. Kemudian ada lagi yang namanya fungsi printf, buka kurung, tutup kurung. Dari bahasanya saja kita sudah tahu nih, printf. Print itu artinya mencetak. F ini mengacu pada function. Jadi fungsi printf ini adalah fungsi untuk mencetak. Kalau di bahasa C, printf itu bukan kalian kayak mencetak pakai printer. Tapi printf itu adalah fungsi umum yang dipakai untuk menampilkan suatu keluaran pada layar. Misalkan ingin menampilkan tulisan selamat belajar bahasa C. Nah, kalau di Word, kalian langsung ngetik selamat belajar bahasa C. Begitu kan? Tapi kalau di bahasa C, nggak bisa seperti itu. Harus dibikin dulu fungsinya apa. Di sini di depannya kita bikin dulu ini printf, kemudian buka kurung, harus pakai tanda kutip, kutip 2, selamat belajar bahasa C, terus tutup kutip lagi, tutup kurung kerawal, tutup kurung biasa, maaf, kemudian titik koma. Titik koma harus ada. Tanda tutup kurung, buka kurung harus ada. Tanda kutip juga harus ada. Kalau tinggal salah satu saja, maka bagian ini tidak bisa dijalankan. Ya. Makanya pengenalan coding ini pakai bahasa C. Bahasa C itu namanya case sensitif. Artinya huruf besar, huruf kecil itu pengaruh. Kalau misalkan di dalam coding seharusnya pakai huruf kecil, tapi kalian pakai huruf besar, itu dia jadi error nanti. Apalagi kalau tinggal-tinggal, misalnya titik komanya tinggal nih, langsung aja bikin
kutip 2 tutup kurung, titik komanya tinggal. Ini pasti error nanti. Ya. Jadi ini perhatikan, betul-betul teliti dengan coding atau program yang akan kalian tulis nantinya. Kemudian kita lanjut. Ada beberapa contoh karakter yang digunakan pada bahasa C. Contohnya, kalau ini namanya backslash ya. Kalau slash yang garis miring ke kanan, kalau miring ke kiri ini namanya backslash. Ini menyatakan karakter petik ganda. Kalau ini menyatakan karakter backslash. Kalau ini menyatakan karakter tab. Jadi kalau mau tab, kalian nggak bisa menekan tab di keyboardnya. Harus pakai ini, backslash kasih T. Itu artinya tab ya. Nanti akan kita cobakan. Kemudian ada beberapa hal yang harus kalian tentukan dalam bahasa C, yaitu mengenai penentu format. Di antaranya ada 4 nih. Ada %D, ada %F, ada %C, dan ada %S. Nah, kalau belum Ibu bahas, ingat Ibu ini harusnya sudah dibahas ya, tapi kalaupun belum dibahas akan Ibu sampaikan lagi. %D ini mengacu pada bilangan bulat atau bilangan integer. Bilangan bulat itu contohnya 0, 1, 2, 3, 100, 1000, 1400. Nah, itu kan bilangan bulat. Bilangan bulat itu formatnya %D. Di beberapa literatur atau di beberapa buku ada juga ini diganti jadi %I, sama aja ya. Jadi %D, %I itu sama saja. Kemudian ada %F. F ini mengacu pada float. Tulisannya FLOAT, float bacanya. Ini untuk menampilkan bilangan bertitik atau bilangan pecahan. Contohnya, mau menampilkan bilangan pi. Pi itu kan 3,14, berarti pakai %F. Ya. Kemudian ada lagi %C. %C ini maksudnya karakter. Untuk menampilkan sebuah karakter. Contohnya A, B, C. Nah, kalau kita mau menampilkan itu harus pakai %C. Kemudian ada lagi %S. S ini mengacu pada string. String itu artinya kalimat. Berarti untuk menampilkan sebuah kalimat atau sebuah kata. Bedanya %C sama %S, kalau %C hanya menampilkan A, B, C, D, E, sampai Z. Kalau %S ini menampilkan saya, makan, belajar, atau sebuah kalimat, saya belajar bahasa C. Nah, itu pakai %S. Contohnya, bisa kita lihat di sini. Ini tanda pagar, include, ini kurung siku. stdio.h tutup lagi. Ini harus kayak gini tulisannya, nggak boleh beda-beda. Ya. Di bawahnya ada tulisan main, buka kurung, tutup kurung, kemudian ini adalah kurung kerawal. Ini kurang kelihatan ya, tapi kalian harus paham. Ini adalah kurung kerawal. Kemudian, di bawah kurung kerawal ini ada fungsi printf. Printf berarti untuk menampilkan semua yang ada di dalam tanda kutip. Nah, ini kita buka kurung, kemudian kutip, nomor ini nomor, titik 2, %D, backslash N, kutip 2, koma, 10, tutup kurung, titik koma. Maksudnya ini apa? %D ini adalah menuju ke 10 di belakang sini. Ya. Jadi, nanti akan ditampilkan nomor, titik 2, kemudian 10. Kenapa %D-nya tidak ditampilkan, Bu? Karena %D ini digantikan sama 10 langsung. Oke, terus backslash N ini gunanya untuk apa? Backslash N ini gunanya untuk enter. Jadi, kalau kalian nulis coding, terus walaupun sudah di-enter berkali-kali, tapi tidak ada backslash N-nya, ketika ditampilkan dia tetap tidak ada enter. Dia lurus aja jalannya satu baris saja gitu.
Ya. Kemudian printf nama %s \n, di belakangnya ada Ali. Ali ini nanti akan menggantikan %s. Oke. Nah, coba lihat. Ali itu ada kutip 2 di atasnya. Ini adalah aturan ya untuk string, dia harus ada kutip 2. Tapi kalau integer atau D tidak perlu ada kutip. Oke. Kemudian lanjut printf nilai %f. Ini untuk float. Float ini nanti akan digantikan oleh angka 80,5. 80,5 juga berupa angka, dia tidak pakai kutip. Kemudian printf huruf %c ini kita pakai untuk karakter. Karakternya kita gunakan di sini adalah A. Jadi A ini akan digantikan atau akan menggantikan %c. Nah, karakter pakai satu kutip atas. Ya, harus kalian perhatikan itu. Kalau string 2 kutip atas, kalau karakter 1 kutip atas, kalau angka tidak pakai kutip sama sekali. Langsung aja angkanya ya. Nanti ini kita cobakan. Kemudian ini lanjut ke pengenalan prosesor tanda pagar include. Nah, ini adalah suatu library yang ada di dalam bahasa C, kamusnya bahasa C. Ada beberapa, namanya itu praprosesor. Ada beberapa praprosesor di dalam bahasa C, contohnya tadi itu yang kita bikin tadi nih. Include stdio.h. Ini maksudnya std ini standar, ini input output.h. H ini maksudnya header. Nah, kenapa harus ada stdio.h? Karena kan tadi kita pakai fungsi printf nih. Fungsi printf adanya di stdio.h. Jadi kalau misalkan di atas sini tadi kalian pakai printf, tapi di atasnya tidak pakai praprosesor, maka dia akan error. Dia bingung. Printf ini punya library yang mana? Makanya harus disampaikan di atas sini stdio.h karena ini untuk menampilkan printf. Selain stdio.h ada banyak lagi praprosesor ya. Ini kalau stdio.h ini untuk menampilkan printf, scanf, get, put, sama putchar. Ini nanti akan kita bahas nih penggunaannya. Terus nanti ada lagi praprosesor namanya mat.h. Mat.h ini kalau di program kalian pakai ini square ini untuk akar, terus pakai log, pakai sin, pakai cos. Nah, itu pakai mat.h nanti ya. Kemudian ada Jonio.h, ada IOStream. Ini biasanya untuk bahasa C++ nih, IOStream ini. Kemudian Jonio.h, stdio.h, Windows.h, Math.h, String.h. Nanti silakan dilihat saja apa-apa aja fungsi yang ada di file header ini. Oke, kemudian komentar dalam program. Untuk komentar dalam program, kita pakai tanda ini. Slash bintang, dibuka dengan slash bintang dan diakhiri dengan tanda bintang slash. Contohnya, include stdio.h ini kita bikin praprosesor, terus ada main, ini fungsi main, buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal, diantaranya ada statement. Statementnya ini printf, buka kurung, coba, \n, tutup kutip, tutup kurung, titik koma. Nah, ini adalah komentar satu baris. Dia pakai /2 kali. Ini tidak akan diabaikan oleh, ini akan diabaikan oleh program. Jadi ini dianggap nggak ada aja. Terus kenapa ini dibikin, Bu? Ini sebenarnya dibikin untuk sebagai penanda bagi programmer. Ini untuk apa sih? Baris ini untuk apa sih? Nah, seperti itu, ya. Nanti kita coba Ibu coba jelaskan menggunakan langsung bahasa devc-nya ya.